Kami Jadi PBSI mengajar ingin menyampaikan sebuah video materi yang berjudul menyimak pidato. Pertama-tama perkenalkan dulu, saya Hafida Kustina dengan di belakang 147. saya Haryana Sarotuna-Nafisa dengan NIM akhir 004. Saya Dita Nurfaiza dengan di belakang 098. Baik, kita akan mendengarkan penyampaian materi yang pertama, yakni menyimak pidato yang akan disampaikan oleh Kak Dita. Mari kita simak videonya. Baik, untuk selanjutnya yakni keterampilan menyimak yang baik. Nah, untuk yang pertama, pengertian. Pengertian menyimak yang baik adalah proses aktif penerimaan pemahaman dan juga interpretasi informasi yang disampaikan secara lisan oleh pembicara. Keterampilan ini tidak hanya melibatkan pendengaran, tetapi juga fokus mental untuk memahami makna dan juga konteks dalam pidato tersebut. Dan lalu selanjutnya untuk nomor 2, yaitu tujuan menyimak. Tujuan menyimak tuh biasanya memiliki salah satu atau lebih tujuan berikut, yakni informatif, untuk mendapatkan pengetahuan atau fakta, yakni seperti contoh menyimak ceramah atau berita. Lalu yang kedua ada kritis. Itu kritis menganalisis dan mengevaluasi validitas informasi menyimak, dan juga contohnya seperti debat. Untuk selanjutnya terapeutik atau empatis, yakni memahami perasaan dan sudut pandang orang lain, contohnya menyimak curhatan atau juga konseling. Selanjutnya untuk rekreatif, yakni menikmati atau menghibur, seperti contoh menyimak musik atau cerita. Lalu untuk jenis-jenis menyimak berdasarkan tingkat keterlibatan, yaitu pertama menyimak aktif. Maksudnya itu fokus penuh atau memberi umpan balik nonverbal atau anggukan dan mengajukan pertanyaan. Yang kedua, menyimak pasif, yakni menerima informasi tanpa respon atau keterlibatan penuh. Yang ketiga, yakni menyimak kritis. Contohnya seperti mengevaluasi kebenaran, relevansi, dan logika dari pesan. Lalu untuk selanjutnya ada menyimak empatis, yaitu berusaha memahami emosi dan perasaan pembicara. Ya, lalu berdasarkan konteks itu ada dua, yakni menyimak formal. Maksudnya dari menyimak formal adalah dalam acara resmi atau pembelajaran, misalnya dalam kuliah atau rapat. Lalu menyimak informal, yaitu contohnya dalam percakapan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri penyimak yang baik. Yakni pertama, fokus penuh. Maksudnya itu mengalihkan perhatian dari gangguan objektif. Lalu menunda penilaian atau interupsi, dan juga sistematis itu mencari struktur dan ide utama, yakni pesan. Empatis menunjukkan pemahaman terhadap perasaan pembicara. Lalu untuk memberi umpan balik yang positif, caranya adalah menggunakan kontak mata dan bahasa tubuh yang terbuka. Lalu yang keenam, yakni teknik memperbaiki keterampilan menyimak, seperti menyiapkan diri secara fisik, yakni posisi duduk atau berdiri yang baik. Lalu buat catatan kecil hanya pada poin-poin penting dan tanyakan klarifikasi jika ada yang tidak jelas. Lalu untuk yang terakhir adalah ulangi poin-poin penting secara mental. Dan untuk yang terakhir, contoh kalimat respon aktif singkat. Seperti contoh, saya mengerti. Jadi poin utamanya adalah bahwa penyebab utama masalah ini adalah dan selebihnya, atau misalnya kayak apakah kurangnya komunikasi itu begini-begini, seperti itu. Adapun pengertian pidato secara umum yaitu kegiatan menyampaikan gagasan, pendapat, atau informasi secara lisan di hadapan khalayak umum dengan tujuan tertentu. Pidato sendiri dilakukan secara struktur dan menggunakan bahasa yang jelas agar pesan dapat dipahami oleh pendengar. Adapun jenis-jenis pidato berdasarkan tujuan penyampaiannya. Pidato dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pidato informatif yang bertujuan memberikan pengetahuan atau informasi kepada pendengar. Lalu, yang kedua, pidato persuasif yang bertujuan mempengaruhi pendengar atau setuju atau melakukan sesuatu. Yang ketiga, pidato rekreatif yang bertujuan untuk menghibur pendengar dalam suasana yang santai. Lalu yang terakhir, pidato argumentatif yang bertujuan menyampaikan pendapat dengan alasan yang logis dan juga kuat. Berdasarkan metodenya, yang pertama, manuskrip, yaitu membaca teks pidato. Yang kedua, memoriter, yaitu dengan cara dihafalkan. Yang ketiga, ekstemporan, yang berbekal kerangka atau yang paling efektif
dari pidato tersebut. Lalu yang keempat, secara impromptu atau spontan tanpa persiapan apapun. Lalu kita akan mengulik lebih jauh tentang pidato persuasif. Apa sih pidato persuasif? Yaitu yang bertujuan untuk membujuk, mengajak, atau mempengaruhi pendengar agar memiliki sikap, pendapat, atau tindakan yang sesuai dengan keinginan pembicara. Pidato ini biasanya disertai alasan, data, dan ajakan yang kuat. Lalu untuk ciri umum pidato sendiri sebagai berikut. Disampaikan secara lisan di depan umum, menggunakan bahasa yang jelas, santun, dan mudah dipahami, lalu memiliki struktur yang runtut yang berisi pembukaan, isi, dan juga penutup, disesuaikan dengan situasi dan juga pendengar. Lalu ada ciri khusus pidato persuasif yang memiliki cirinya diantaranya mengandung ajakan atau imbauan secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan kata-kata yang bersifat mempengaruhi emosi dan pikiran pendengar, disertai alasan, fakta, ataupun contoh untuk memperkuat pendapat, yang bertujuan mendorong pendengar untuk mengubah sikap atau melakukan hal yang dimaksudkan oleh si pembicara. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian struktur teks pidato. Struktur teks pidato sendiri terdiri atas 3 bagian utama, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Pertama, bagian pembuka. Pembuka berfungsi untuk mengawali pidato dan menarik perhatian pendengar. Pada bagian ini biasanya terdapat salam pembuka, sapaan kepada hadirin, serta ungkapan rasa syukur. Selain itu, pembuka juga memuat pengantar atau gambaran singkat tentang topik pidato yang akan disampaikan. Contohnya adalah salam, ucapan hormat kepada guru dan teman-teman, serta pernyataan topik tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Untuk contoh dari pembuka sendiri bisa teman-teman lihat pada kolom yang berwarna kuning dalam teks tersebut. Yang kedua ada bagian isi. Bagian isi merupakan inti dari pidato. Pada bagian ini, pembicara menyampaikan gagasan utama secara jelas dan runtut. Isi pidato dapat berupa penjelasan, alasan, contoh, maupun ajakan yang berkaitan dengan topik. Pada contoh teks pidato di atas, bagian isi menjelaskan bahwa kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab bersama, disertai contoh tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket kelas. Contoh pada bagian isi dapat teman-teman lihat pada kolom berwarna biru pada teks pidato tersebut. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Penutup berfungsi untuk mengakhiri pidato, biasanya berisi kesimpulan, harapan, pesan, moral, atau ajakan terakhir kepada pendengar. Pada bagian ini juga disampaikan ucapan terima kasih serta salam penutup. Dalam contoh teks pidato di atas, penutup berisi ajakan untuk menjaga kebersihan sekolah dan diakhiri dengan salam penutup. Contoh penutup pada teks tersebut dapat teman-teman lihat pada kolom berwarna merah muda pada teks pidato tersebut. Baik, setelah adik-adik menyimak materi pidato tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa menyimak yang baik merupakan keterampilan berbahasa yang sangat penting dalam komunikasi lisan karena menjadi dasar dalam memahami pesan yang disampaikan secara lisan. Melalui proses menyimak yang aktif, mulai dari menerima, memahami, mengevaluasi, hingga menanggapi, pendengar dapat menangkap maksud pembicara secara utuh. Salah satu bentuk komunikasi lisan yang membutuhkan keterampilan menyimak adalah pidato, yaitu kegiatan penyampaian gagasan di depan umum. Tanpa keterampilan menyimak yang baik dari audiens, tujuan pidato tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, keterampilan menyimak dan pidato saling berkaitan. Dengan menyimak sebagai landasan utama keberhasilan menyampaikan pidato. Demikian video pembelajaran dari kami, Kakak BBSI mengajar. Nanti di akhir sesi kami akan memberikan latihan soal kepada adik-adik. Jangan lupa dikerjakan ya. Jangan lupa dikerjain ya adik-adik. Bye-bye. Bye-bye. Baik, setelah ini kakak akan membagikan contoh video pidato persuasif dan simak dengan baik ya adik-adik. Setelah menyimak video tersebut, jelaskan struktur teks pidato persuasif yang terdapat dalam video tersebut. Lalu uraikan pesan utama yang ingin disampaikan oleh pembicara dalam pidato tersebut kepada para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat lahir dan batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang saya hormati Bapak Imanuddin Syamil dan teman-teman tercinta yang saya sayangi dan banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Stop Bullying. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kalian mendengar istilah bullying? Atau pernahkah kalian mengalami hal itu? Bullying merupakan sebuah isu atau kasus yang cukup viral di kalangan masyarakat dan dapat menimbulkan efek-efek negatif bagi kehidupan masyarakat luas. Bullying bisa didefinisikan sebagai suatu perilaku yang sangat merugikan, disengaja dan dilakukan secara berulang oleh satu pihak kepada pihak yang lain yang tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Bullying bisa terjadi di mana saja, baik di tempat kerja, dunia maya, maupun di sekolah. Kalau kita berbicara tentang bullying, maka banyak jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan bullying. Yang pertama, berupa fisik, dengan melakukan pukulan, tendangan, atau merobek barang milik korban. Yang kedua, berupa verbal, dengan melakukan ejekan, ancaman, atau bahkan penyebutan nama hinaan. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yang mencakup isolasi sosial, penyebaran gosip jahat, atau mengabaikan korban. Yang keempat, bullying cyber, yang termasuk di dalamnya lewat media sosial, pesan teks, atau penyebaran foto dan informasi pribadi yang memalukan. Hadirin sekalian, lalu pernahkah terbesit di benak pikiran kita apa saja dampak dan bagaimana cara mengatasi bullying? Dampak yang bisa terlihat dan dirasakan oleh korban yang dibully bisa sangat merugikan dan menimbulkan efek-efek negatif seperti penurunan kepercayaan diri, gangguan kesehatan mental, menurunnya prestasi akademik, hingga timbulnya perasaan depresi dan kecenderungan korban untuk melakukan perbuatan bunuh diri. Untuk menanggulangi perilaku yang sangat berbahaya ini, maka diperlukan kerjasama antara semua pihak, baik guru, siswa, orang tua, maupun staf sekolah. Maka dipandang sangat penting untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuh kembangkan kesadaran dan pemahaman akan dampak buruk dari bullying. Yang kedua, mendorong komunikasi secara terbuka antara guru, orang tua, dan siswa. Yang ketiga, menerapkan peraturan dan sanksi yang tegas terhadap para pelakunya. Yang keempat, memberikan pendidikan tentang empati, penghargaan terhadap perbedaan, dan cara untuk menghadapi konflik yang melibatkan para siswa dalam program kampanye anti-bullying. Dengan bersama-sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying, sehingga tercipta rasa aman, damai, nyaman, dihargai, dan mengakui segala macam perbedaan di setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hadirin yang berbahagia, untuk mengakhiri pidato ini, marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk menjadi bagian dari perubahan positif dalam menghadapi masalah yang satu ini. Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjadikan lingkungan sekolah yang bebas dari bullying
dan rasa aman, nyaman, dan tenang. Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil seperti menjaga hubungan baik, menghargai satu sama lain, dan melaporkan kasus bullying merupakan salah satu langkah-langkah yang sangat signifikan dalam mengenali problematika yang terjadi pada saat ini. Marilah kita bahu-membahu membantu teman kita yang mungkin merasa terbuli. Kita jadikan lingkungan sekolah sebagai tempat yang mempromosikan rasa saling menghargai dan memberikan dukungan. Lebih jauh lagi, kita dapat merubah lingkungan sekolah yang positif dan tempat belajar yang menyenangkan bagi semua peserta belajar. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, baik disengaja maupun tidak. Dan atas perhatian